Kita akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya melahirkan di 3 benua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, apa kabar? Hari ini agak spesial, tidak seperti biasanya di video-video YouTube The Comment saya sendiri bicara sendiri begitu. Memang awalnya YouTube The Comment didedikasikan untuk konten-konten yang sifatnya lebih akademik begitu dan akademik keilmuan begitu. Tetapi saya kira tidak ada salahnya sekali-kali kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang ringan, hal-hal yang santai, tapi semoga inspiratif begitu. Nah, pada kesempatan hari ini, video kali ini saya ditemani seseorang yang sangat cantik, yang sangat spesial. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan seseorang yang sangat spesial untuk saya, untuk hidup saya. Ini istri saya, kawan-kawan sekalian. Jadi yang belum tahu istri saya perkenalkan. Ini istri saya, namanya Teh Eis. Jadi saya itu Zezen Zainal Mutakin, istri saya Eis Misrokah. Jadi kami ini USA, orang Sunda asli begitu ya. Apa kabar Bunda? Baik, Bunda, ini kenapa saya mengundang Bunda di video kali ini sebenarnya agar kita juga bisa berbagi pengalaman kita hidup relatif cukup panjang. Kita udah berapa tahun nikah, Bun? Kita nikah 2008 ya? 2008. Dan semenjak 2008 itu kurang lebih mungkin setengahnya atau lebih kita habiskan berkelana ya, Bun ya? Nggak bosan, Bun, berkelana, Bun? Iya, enggak lah. Enggak, seru ya? Seru lah. Iya, jadi dulu setelah nikah saya berapa bulan Bunda waktu setelah nikah langsung ke Australia? 6. Suaranya agak kenceng, Bun. 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan kita langsung pergi ke Australia. Iya, ya dulu kan terus Bunda nyusul. Iya. Nah, jadi intinya selama mungkin lebih dari setengah waktu pernikahan kita habiskan waktu itu dalam petualangan lah di Australia gitu ya. Dari Australia saya harus ke Belanda, tapi kemudian istri saya pulang kampung ke Kuningan ya. Iya. Betul. Kemudian di Amerika. Nah, ada yang menarik dari pengalaman istri saya. Istri saya ini PhD-nya sampai 2 kali. What? Pernah hamil di sini. Di sini. Jadi ininya di luar negeri. Di luar negeri. Iya, jadi kami punya anak 3. Anak 3 itu yang pertama lahir di Australia, yang kedua lahir di Cibingbin, yang ketiga lahir di Amerika. Kita akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya melahirkan di 3 benua. Gitu, Bun ya. Iya. Nah, Bunda bisa ceritakan, ingat nggak dulu waktu pertama perasaan Bunda waktu itu kan hamil ya waktu ke Australia. Perasaan bagaimana waktu itu perasaan Bunda tiba-tiba dalam kondisi hamil harus nyusul suami ke Australia. Gimana, Bun, perasaannya, Bun? Perasaannya dulu kan pertama ya, pertama hamil kakak Amar. Waktu itu 6 bulan di sini. Betul. Iya. Betul. Tadinya kan mau bareng sama ayah. Oh iya. Tapi nggak bisa ya waktu nggak itu. bisa karena kehamilannya katanya harus 6 bulan baru boleh. Trimester kedua ya. Trimester kedua baru boleh. Betul. Gitu. Betul. Iya, jadi pas 6 bulan baru berangkat. Boleh berangkat. Iya. Kan harus ini dulu, kuat dulu. Oh, ini ya, janinnya betul. Jadi janinnya itu menurut dokter waktu itu disarankan kalau kita mau pergi ke luar negeri atau long flight itu trimester kedua ya. Trimester kedua. Betul. Iya. Perasaannya gimana waktu itu? Perasaannya ya biasa. Bayangin waktu itu lagi hamil pertama, belum pernah ke luar negeri, tapi udah pernah naik pesawat kan? Nah, pesawat udah waktu itu ke Surabaya. Surabaya. Sebelum nikah itu ya? Sebelum nikah. Itu pas ke luar negeri mah pertama. Oh, betul. Iya, deg-degan sebenarnya, deg-degan, tapi ya enjoy aja gitu ya. Iya, soalnya terus kan 6 bulan tuh nggak terlalu kelihatan, belum terlalu besar, iya, jadi nggak terlalu kelihatan hamilnya. Pas gitu, tapi kita Bunda tuh waktu itu siap-siap, takut di bandara tanyain surat-suratnya, jadi
Bunda siap-siap ada keterangan dokter. Iya, iya. Tapi sebenarnya nggak ditanyain sih. Oh, soalnya nggak kelihatan betul. Di bandara tuh nggak ditanyain. Nah, dulu juga mungkin penting juga di sharing pengalaman Bun waktu mau ke Australia itu kan untuk persyaratan visa agak ketat ya. Ingat nggak Bun waktu untuk visa untuk X-ray itu loh? Oh, untuk X-ray. Iya, itu gimana tuh pengalamannya sampai kita beberapa tempat itu? Iya, jadi rumah sakit yang nerima X-ray itu X-ray ibu hamil maksudnya? Iya, X-ray ibu hamil itu ini apa namanya rumah sakit tertentu aja. Waktu itu Bunda kan yang bisa itu cuma di Bandung, di mana ya itu? Di beberapa tempat sih. Waktu itu kita milih yang di Bandung di Carolus kayaknya. Carolus. Santo Carolus. Enggak tahu itu. Pernah dulu ingat nggak yang dokter yang pertama bagaimana? Oh iya, yang pertama mah disaranin nggak boleh sih. Jadi dokter pertama malah nyaranin udah kamu nggak usah ikut ke Australia, diam aja di sini begitu ya. Karena kamu lagi hamil. Iya. Tapi setelah riset sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi harus 6 bulan emang ya, harus kuat kan. 4 kalau X-ray itu kan 4 bulan. Iya. 4 bulan tapi perginya. Iya minimum 4 bulan. Kalau pemainnya udah 4 bulan ke sana boleh X-ray. Dan X-ray-nya juga spesial ya, ada alatnya ya. Ada alatnya. Iya, alatnya kan kayak tambahan. Itu maksudnya pas lagi X-ray. Iya, protektor gitu. Iya. Betul, protektor. Iya, jadi waktu itu kawan-kawan kalau saya tidak salah ingat nanti betulin Bun. Untuk pergi ke luar negeri terutama ke Australia, jika ibu hamil itu memang ada persyaratan, kan semuanya harus ada X-ray-nya ya, untuk dicek apa kita punya penyakit atau tidak. Nah, untuk X-ray itu kalau ibu hamil agak repot waktu itu ya, karena tidak semua tempat mau meng-X-ray ibu hamil. Nah, karena itu kita harus nyari tempat-tempat tertentu. Telepon ke beberapa waktu itu kan. Kayak telepon sih ke beberapa ini. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa, dan akhirnya pada usia kehamilan 6 bulan itu Bunda nyusul ke Australia. Ada cerita yang menarik dengan Om Sugeng, semoga Om Sugeng nonton. Iya, waktu itu kan Bunda ini transit di Bali. Betul. Tiba-tiba ketemu sama teman ayah. Om Sugeng, iya. Terus pas kita ngobrol, ternyata Om Sugeng sendiri, Bunda sendiri. Otomatis kalau pemainnya di pesawat tuh kan biasanya kalau yang sendiri itu disatuin. Iya betul. Ternyata Om Sugeng duduknya di sebelah saya. Jadi ada cerita lucu, waktu itu kawan saya itu mau pulang ke Indonesia, namanya Sugeng, Om Sugeng. Saya bilang, Om Sugeng nitip kalau bisa mungkin nggak berangkat balik atau kembali ke Melbourne-nya bareng dengan istri saya. Kebetulan istri saya mau kesini. Waktu itu dia tidak bisa karena saya harus pulangnya tanggal berapa gitu ya. Waktu itunya. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tiba-tiba Om Sugeng itu rescheduling ya, schedule-nya dipercepat apa diperlambat sehingga tiba-tiba bareng sama Bunda ya. Iya, tiba-tiba bareng di bandara kenalan, terus dia tanya nomor duduknya berapa gitu, terus pas gitu ternyata sebelah dia kaget gitu ya. Katanya dia langsung bilang istrinya Jejen ya. Iya. Soalnya kan pakai kerudung gitu, hamil lagi. Iya, hamil. Iya, terus pernah lihat juga katanya di Facebook. Saya pernah kasih lihat fotonya di Facebook, fotonya Om Sugeng itu saya kasih foto Bunda itu saya kasih ke Om Sugeng gitu. Ya jadi kayak cerita saya di PT lah. Tiba-tiba saya minta tolong dia awalnya, tiba-tiba dia nggak bisa. Tiba-tiba dia ada perubahan jadwal, malah duduknya sampingan dengan istri saya dan sangat tertolong itu akhirnya karena istri saya lagi hamil, belum pernah ke luar negeri. Jadi kan waktu itu ditanya harus nulis itu loh ya alamat. Oh iya betul. Alamatnya kan harus pasti. Betul. Lah Bunda waktu itu nggak tahu alamatnya di mana, punya ayahnya. Betul. Terus itu ya Allah, ternyata harus diisikan Om Sugeng yang ini yang bantu. Akhirnya Om Sugeng pura-pura kayak jadi istrinya ya. Iya. Suaminya. Jadi suami. Spouse-nya. Pokoknya udah diisi semuanya sama beliau. Itu saya juga lega sekali tiba-tiba dikerjain sama Om Sugeng di airport gitu. Dia telepon saya pura-pura dia lagi di mana, lagi di mana. Saya bilang aku lagi di airport mau jemput istri. Oh gitu, istrinya mau datang ya? Iya mau datang. Saya bilang mohon doanya Om. Ya yang saya doakan gitu. Dia pura-pura bego aja gitu ngerjain ayah. Tiba-tiba dia di depan sama Bunda.
Ya, terima kasih Om Sugeng, itu kita masih ingat peristiwa itu. Nah, mungkin ini sesi videonya bisa kita buat 3 atau 2 video Bun, karena kalau kelamaan tidak menarik juga nih kontennya. Takutnya kelamaan. Sekarang kita fokus dulu aja pengalaman Bunda waktu hamil, datang di Australia dan melahirkan di Australia. Nanti mungkin yang di Amerika bisa di video berikutnya. Nah, setelah nyampe Australia itu gimana perasaan Bunda hamil mau melahirkan begitu ya? Kan biasanya kalau orang jangankan di Australia, di Indonesia aja hamil baru nikah akan ada perasaan tertentu, apalagi jauh dari orang tua dan lain-lain. Iya kan, waktu itu kan udah disiapin semuanya. Iya, jadi apalagi kalau di luar negeri kan ada ya langsung pemeriksaan gitu. Iya, betul. Langsung rutin diperiksa. Ayah sebelum Bunda datang memang udah nyiapin asuransi. Iya, asuransinya kebetulan mau cover kelahiran. Iya. Itu langsung ke dokter kita kayaknya hari ke berapa ya? Iya, langsung ke dokter dicek kan, takutnya habis. Iya. Royal Women Hospital ya di University of Melbourne. Waktu itu saya kuliah di Melbourne S2 gitu. Ya terus kayaknya sebelum melahirkan itu di sana Bunda intensif ya ke dokter. Di luar negeri itu kan intensif sekali ya. Iya, 1 dicek bulan semua sekali, ya. Iya. Pertama hamil itu kan biasanya 1 bulan sekali. Betul. Dan itu harus banget gitu ya. Kalau pokoknya enggak 1 bulan itu nggak bisa gitu. Pokoknya harus 1 bulan tuh. Kadang-kadang dokternya nelponin. Iya. Sebelum appointment kan itu ya, sebelum due date-nya sebelum itunya kan harus ditelepon dulu kan. Betul. Besok ini ada ketemu sama dokter. Jadi misalnya janjian sama dokter tanggal 3 hari Kamis. Itu biasanya orang rumah sakit tanggal 2-nya hari Rabu nelpon atau SMS ya. Itu bagus sekali tuh ngingetin. Dan ayah itu dulu dicek darah dan lain-lain nggak kayak di Amerika? Komprehensif ini ya semua ya. Dulu dicek, terus kan waktu dulu Bunda tuh kayak nggak tahu gimana hampir ada rubella gitu loh ya. Oh iya betul. Jadi Bunda harus minum vitamin D. Rubella dan ini kayaknya Bunda dulu tuh kurang vitamin D, kurang sinar matahari. Sinar matahari, iya. Terus kurang makan yang daging merah, iya. Betul. Iya, itu kan ketahuannya setelah komprehensif cek ya. Kalau di sana itu kalau hamil udah pasti dicek semua kan, keseluruhan kesehatan ibu hamil, janinnya, tes darah, tes lab, macam-macam. Ya itu ini sekali itu. Amartya itu lahir di The Royal Women Hospital. Amartya itu anak kami yang pertama. Itu Bunda masih ingat nggak Bun gimana perasaannya mau melahirkan pertama kali di luar negeri, nggak ada orang tua yang nungguin, cuman ayah sendiri begitu? Dulu nggak kebayang sih ya, soalnya maksudnya kayak disangka tuh biasa aja gitu kayak ya. Di sini ya. Iya, maksudnya nggak terlalu disangka tuh nggak terlalu sulit. Ya pas itu yang Bunda yang deg-degan tuh pas mau melahirkannya itu loh, kontraksi gitu loh ya. Oh, betul. Sakit banget itu. Betul. Kan di sana kan harus di Australia itu waktu itu agak aneh ya. Ketat banget. Iya. Jadi di Australia itu gimana ceritanya Bun waktu itu? Iya, kan teman-teman juga kalau semuanya Bunda dapat cerita dari teman-teman waktu itu ya. Bukaan kehamilan sebelum 4 nggak boleh ke rumah sakit kan. Betul. Ya, jadi kita nahan di rumah. Gitu. Udah nahan di rumah sampai ketuban pecah ya waktu itu. Enggak sampai cuma udah sakit banget. Udah sakit banget. Terus gitu ke rumah sakit. Di rumah sakit udah merintih gitu loh ya. Terus udah gitu ternyata di rumah sakit itu waktu sebelum ke atas tuh kan di lift ya. Iya, maksudnya betul. Iya daftar dulu. Daftar dulu itu kan ini ternyata pas diperiksa tuh udah bukan 10. Jadi di lift itu udah bukan 10 itu, ya Allah. Untung gak di mobil, di taksi. Dulu kan gak punya mobil tuh. Iya. Dulu di ini ya, diantar sama Om Dumas ya. Naik taksi. Pulangnya sama Om Dumas. Ya, jadi di Australia itu memang kawan-kawan sekalian itu ada kayak semacam peraturan. Jadi kalau ibu hamil itu kalau baru sakit-sakit sedikit itu nggak boleh langsung ke rumah sakit. Alasannya karena
kasur ruangan di rumah sakit kan terbatas. Jadi dia hanya memprioritaskan ibu hamil yang akan betul-betul melahirkan, begitu ya. Iya. Jadi kita diajarin waktu itu cara mengetahui bukaannya. Kalau usahakan berapa menit, berapa detik, tiap berapa detik rasa sakit gitu kan. Baru iya. Misalnya bahkan ada aplikasinya kalau di Amerika. Iya, itu bagus kemarin. Waktu di Australia mah nggak ada aplikasi ya, cuman kita diajarin aja ya. Iya, ini kira-kira bukaan berapa gitu. Iya, kalau udah rutin, kalau cuma sakit 2 jam sekali berarti belum. Betul, itu cuma baru betul. bukaan 1 atau 2 gitu. Iya, betul. Nah, Iya. kalau kita pas ke sana Bunda udah. Tapi waktu itu cepet banget ya, dari mulai Bunda masuk ke rumah sakit sampai ngelahirin tuh nggak nyampe sehari, nggak nyampe berapa jam ya? Iya, Bunda masuk cuma subuh. 2 jam, iya. Lahiran Amartya kan jam 10-an, iya. ya jam setengah 10-an ya. Iya. Itu kan berarti cuma berapa jam di rumah sakit? 3 jam ya. Berapa hari terus habis itu di rumah sakit? 3 ya? Enggak lah. 2 hari. 2 hari. Iya. Iya, kalau dan waktu itu yang juga mungkin penting diketahui itu, di sana biasanya orang sebelum melahirkan tuh rumah sakit udah tahu ya. Rumah sakit udah tahu. Udah tahu bahwa ini akan melahirkan kurang lebih tanggal sekian, kan ayah juga harus nelpon dulu waktu itu. Saya mau lahirin gitu. Iya. Nanti mungkin pas cerita di Amerika lebih menarik ya. Kalau di Amerika malah ada tour. Oh iya, tur. Gimana caranya kalau kamu nanti mau lahiran? Kalau di Australia enggak ya? Di Australia nggak ada tour. Enggak ya. Di Australia nggak ada tour, tapi cuman harus laporan bahwa kurang lebih mungkin tanggal sekian Bunda mau lahiran. Gitu. Nah, waktu itu kan ayah pas malamnya tuh, bukan malam, jam berapa tuh telepon sebelum ke rumah sakit tuh mereka udah siap gitu, udah menyiapkan. Iya. Dan kalau di pengalaman di rumah sakitnya mah luar biasa lah ya. Iya. Jauh dengan Iya. ruangannya dan lain-lain, gimana fasilitasnya Bun? Perasaan Iya, Bunda? Waktu dulu kan waktu di Melbourne kan itu cuma sama 1 orang tuh ya. Sama nurse-nya cuma 1. Oh iya, benar. Jadi waktu ngeden apa gitu cuma sama 1 orang. 1 orang iya. gitu. Tapi itu justru katanya baik ya. Justru iya, jadi kalau memang dokter nggak turun tangan, artinya semua baik-baik saja gitu. Itu juga awalnya kita khawatir ya. Iya. Betul. Iya. Tapi jadi private sebenarnya kalau pemainnya sendiri itu. Kalau di Australia itu ya mungkin standar negara-negara maju, kalau kita lahiran atau mungkin kalau sakit juga 1 kamar ya 1 ya. Oh iya, 1 kamar 1. Iya kan, di ruang lahirannya, di ruang. Iya, di mana-mana juga 1 orang 1 kali ya. Oh iya, lahiran mah ya. Lahiran Di sini juga gitu. Di sini Nggak tahu. Oh enggak sih ya. Enggak, waktu kadang-kadang. enggak. Waktu Iya, mungkin ada tapi pakai tirai gitu. Gorden, iya. pakai Kalau di sana kan betul-betul sendiri. Iya. Habis itu setelah Bunda ngelahirin beberapa jam udah stabil kan, baru ditransfer ke ruang rawat inap ya. Iya. Ruang rawat inap. Dan di sana itu seingat ayah waktu itu semuanya yang mau melahirkan itu diusahakan semaksimal mungkin harus normal ya. Iya. Itu penting untuk diketahui. Nggak ada istilah sesar. Nggak ada ini, nggak ada ditawarin mau sesar. Iya. Enggak gitu. Iya, pas gitu pas di sana tuh terus di sana lebih ini ya, lebih apa, kayak lebih orang melahirkan tuh bukan penyakit gitu ya. Bukan orang sakit. Bukan orang ya. sakit, Betul. iya. Jadi kayak biasa aja gitu. Habis melahirin suruh jalan ya. Habis ngelahirin suruh jalan, nggak dimanja Nggak gitu dimanja. ya. Kalau pembanya di Australia itu. Iya. Tapi pas kan ngelahirin beda orangnya gitu, Iya, nurse-nya. betul, nurse-nya Terus beda. pas dijahit gitu, pas yang lain-lainnya perut segala macem itu spesialisnya beda-beda. Spesialisnya iya. beda, betul. Dan yang juga menarik ketika di Australia itu ayah sebelum Bunda kita pulang itu hari kedua kayaknya itu di training. Yang jadi ayah. Di training jadi ayah. Iya. Dari mulai cara ngasih mengetahui bagaimana bayi itu kalau lapar, Iya. bagaimana masakin popok, mandiin, ngasih susu botol kalau harus kasih botol, dan lain-lain. Jadi setengah hari kayaknya itu training. Ya itu mungkin sama kayak Di Amerika nggak ada. Yang waktu Oh sebelum iya, pulang, betul. kan ada, Di Amerika juga iya. ada, betul. Iya. Kalau di Australia itu waktu itu malah sampai kayak praktek Bu.
diajarin gimana cara ngangkat bayi dan lain-lain. Itu sangat menarik tuh. Jadi betul-betul orang tua itu disiapkan bagaimana mempersiapkan kehadiran anak, apalagi anak pertama ya. Bunda selama di sana juga kan ingat nggak yang ada sesi foto dan lain-lain, mungkin bisa diceritain? Sesi foto. Ingat nggak ada foto-foto itu loh, wartawan datang motoin Amar. Sama kayak Regian juga kan? Iya. Ada ya setelah melahirkan ya itu. Biasanya sebelum pulang tuh ada serangkaian ini ya, apa namanya, kayak moto training ya. Terus Bunda juga di training kayaknya, kasih tahu nggak? Enggak, Bunda enggak dikasih tahu. Dikasih tahu misalkan bayi kalau nangis. cara Makanannya nyusuin di training. Itu yang paling ini sih nyusuin. Terus, kan itu kan pertama. Betul. Jadi harus posisinya gimana, terus laktasinya, attachmentnya gimana, terus ini apa susunya kalau seumpamanya setiap berapa jam sekali dipijit gitu biar enggak mastitis ya. Iya, mastitis. Dan juga yang menarik tuh kita di training misalnya jangan khawatir dengan bayi yang baru lahir karena sebenarnya perutnya kan segede kacang katanya ya. Ininya kecil banget, jadi lambungnya. Jadi karena itu sebenarnya makanan sedikit juga cukup. Jangan dikasih dulu formula gitu ya. Itu inget tuh Amartya hari kedua kan nangis terus, akhirnya dikasih formula sedikit, itu pun dia minta izin dulu ke kita ya. Oh iya. Minta izin resmi pakai surat, boleh nggak dikasih formula? Iya. Soalnya kan waktu itu dulu Bunda belum keluar, masih ada kuning-kuning aja gitu ya. Iya betul. Kuning apa itu ya? Tapi Bunda kan ngalamin juga lahiran nanti mungkin bisa cerita di Amerika. Bunda juga kan ngalamin lahiran di Indonesia ya, yang Neng itu ya. Iya. Itu gimana tuh perasaannya? Kalau pakai angka di Australia berapa, di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia. Iya. Di Indonesia mah. Di kampung di Kuningan. Iya. Di Kuningan waktu itu kan ini ya jauh kan. Dari Cibingbin. Jadi kita tuh tinggal di kampung namanya Cibingbin. Dari Cibingbin ke kota Kuningan itu kalau lancar sejam. Iya. Kamu udah mau ngelahirin di jalan. Udah mau ngelahirin di jalan. Mungkin itu kontraksinya cepat itu karena di perjalanan itu ya. Iya. Kalau dari Cibingbinnya nggak terlalu bukanya nggak terlalu seberapa, tapi karena gejluk-gejluk ya. Nggak, maksudnya di rumah sakitnya. Fasilitasnya, pengalaman. Pas nyampe langsung dibilangin Ibu harus disesar. Ibu harus disesar gitu. belum diperiksa, belum apa, baru lihat Bunda merintih aja. Ayah marah kan ingat. Sesar. Ayah nggak ada waktu itu. Ayah ada. Bunda yang marah soal Ibu saya normal. Masa disesar, itu juga anak pertama normal. Oh gitu ya Bu gitu. Iya, terus saya datang aja juga marah. Enggak ada sesar. Saya bilang semua normal. Ini nggak ada masalah apa-apa. Jadi nggak tahu tuh dulu ada kecenderungan orang di Indonesia tuh kalau lahir itu disuruh sesar, mungkin karena biar gampang. Bukan biar gampang ya. Kan kalau ngeden tuh bisa seharian. Orang Indonesia belum apa-apa udah ke rumah sakit. Di rumah sakitnya jadi lama ya toh. Iya. Kalau sesar kan datang belek selesai gitu ya. Biaya perawatannya lebih gede tuh bayarnya ke rumah sakit. Mungkin gitu kali ya. Wallahu alam sih, tapi ada kecenderungan orang sih dikit-dikit sesar ya. Ya itu pas gitu setelah diperiksa, oh ibu bukan 10 katanya gitu. Ya udah cepetan. Itu cuma berapa ngeden dua kali ya. Ya kalau fasilitas jangan dibandingin lah ya. Enggak bisa. Enggak bisa ya, karena itu yang waktu di Australia maupun di Amerika luar biasa sih. Kita waktu sebenarnya kita milih yang VIP ya waktu itu. Tapi kayak kelas berapa gitu VIP itu ya kayak ya maklum lah fasilitas negara berkembang. Ya sebenarnya banyak sekali pengalaman yang lain, nanti kita mungkin bisa sharing dengan dengan kawan-kawan sekalian. Untuk sementara di situ dulu ya. Yang jangan lupa nih harus subscribe biar nanti obrolan kita berikutnya tidak kelewat ya. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung dengan saya dan Teh Eis. Semoga sharing pengalamannya bermanfaat, dan sekali lagi tunggu video sharing kami di video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, salam dong.
Halo buat pemirsa. Balik. Terima kasih, Oh, gitu. terima kasih. Ya, terima kasih ya.